Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebagaimana janji Bapak bahwa untuk efisiensi dalam penyampaian materi terakhir, Bapak akan membuatkan video pembelajaran. Nah, untuk kali ini Bapak buatkan video pembelajaran yang boleh dikatakan sebagai pengayaan dari pemanasan global. Ya, pemanasan global, kata dasarnya apa ya? Ya, pemanasan global, kata dasarnya adalah panas ya. Maka materi yang terakhir ini adalah tentang panas atau energi panas yang dalam istilah fisikanya sudah terbiasa, yaitu energi kalor. Ya, supaya lebih fokus, maka penyampaian materinya dalam bentuk beberapa pertanyaan. Coba jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Tadi disebutkan bahwa bab ini adalah tentang energi kalor. Ada yang tahu bagaimana pengertian kalor? Ya, kalor itu energi ya, atau salah satu bentuk energi ya. Kan kita mengenal banyak bentuk energi. Ada energi cahaya, energi bunyi, energi listrik, dan lain-lain. Nah, energi kalor ini adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah. Dari mana? Dari yang temperaturnya lebih tinggi ke yang lebih rendah. Tadi disebutkan bahwa energi kalor dapat berpindah dari yang temperaturnya tinggi ke yang lebih rendah. Nah, coba masih ingat nggak dulu di SMP ada berapa cara perpindahan kalor? Dan coba jelaskan satu persatu ya pengertiannya. Ada yang masih ingat? Ya, betul ya, ada 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Apa perbedaan ketiganya? Ya, konduksi yaitu perpindahan kalor yang tidak disertai dengan materi. Jadi materinya tidak berpindah. Begitu. Dan membutuhkan media biasanya yaitu zat padat. Sedangkan konveksi itu perpindahan kalor yang disertai dengan materinya. Jadi materinya berpindah. Medianya biasanya zat cair dan zat gas. Kalau radiasi yaitu perpindahan kalor yang tidak butuh media. Gitu. Nah, itu 3 jenis cara perpindahan kalor. Apa contoh masing-masing dari perpindahan kalor tersebut? Ya, konduksi. Misalnya kita memanaskan ujung besi. Nah, kita pegang di ujung yang lainnya. Nah, beberapa menit kemudian kita akan merasakan besi tersebut panas. Padahal yang dipanaskan hanya ujungnya saja. Gitu ya, itu. Contoh yang kedua, konveksi. Nah, kita memanaskan air misalnya pada panci. Yang kena panas kan bagian bawahnya saja.
tapi ternyata bisa panas seluruh air tersebut, ya, karena ya itu materinya itu berpindah. Jadi air yang tadi kena panas itu di bagian bawah, berarti kan volumenya jadi membesar, maka massa jenisnya jadi kecil sehingga naik ke atas. Nah, kekosongan dari tempat materi atau molekul atau partikel air tadi diisi oleh materi yang lainnya. Begitu seterusnya, begitu ya, sehingga akhirnya seluruh materi mendapatkan pemanasan karena materinya tersebut berpindah. Sedangkan radiasi ya contohnya itu sampainya panas matahari ke bumi, padahal antara matahari dan bumi itu ada ruang tanpa udara begitu. Jadi bisa sampai walaupun tidak ada perantara. Nah, pada pemanasan global kan disebut-sebut bahwa terjadinya pemanasan secara global pada permukaan bumi ini. Nah, dari mana Anda tahu bahwa suatu benda, khususnya misalkan ya permukaan bumi itu panas? Dari mana? Ya, kita bisa merasakannya, kan ya? Bisa merasakannya. Walaupun perasaan itu tidak bisa diandalkan, karena ada orang yang sedang sakit mungkin menyebutkannya tengah hari ini dingin, padahal secara umum perasaan orang tengah hari itu ya panas karena dia itu sedang sakit. Misalkan sakit demam, ya dia merasakannya dingin. Data hasil penelitian tiap tahunnya katanya permukaan bumi ini naik 1,1 derajat Celcius sampai 1,2 derajat Celcius. Nah, dari mana tahu angka ini? Ya, gitu ya. Dari mana Anda tahu ukuran panas suatu benda secara umum? Begitu. Yaitu tentunya karena menggunakan alat ukur panas ya. Apa namanya? Ya, termometer. Jadi nama alat ukur suhu atau panas suatu benda itu termometer. Ada berapa macam alat ukur suhu benda atau termometer itu berdasarkan skalanya. Ada yang masih ingat? Ini di SMP juga sudah. Ya, betul. Ada 4 ya. Skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Nah, kenapa sampai ada 4 skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Sampai beda-beda begitu. Ya, tentunya karena masing-masing orang tersebut beda pendapatnya. Menurut Celsius, titik tetap bawah itu 0, titik tetap bawah atasnya 100. Menurut Reaumur, bawahnya 0, titik tetap atasnya 80. Fahrenheit, titik tetap bawahnya itu 32 dan titik tetap atasnya 212. Sedangkan Kelvin, titik tetap bawahnya itu 273 dan titik tetap atasnya 373. Nah, karena ada skala-skala termometer yang berbeda-beda, berarti kita harus harus bisa mengkonversikan dari skala yang satu kepada skala yang lain. Karena setiap negara kadang berbeda menggunakan termometernya. Misalkan Indonesia Celsius,
Inggris, Fahrenheit, begitu. Artinya kita harus tahu konversinya. Masih ingat bagaimana rumus konversi skala termometer yang satu ke yang lainnya? Ya, ini rumusnya ya. Ya, TC per 5 sama dengan TR per 4, kemudian TF dikurangi 32 per 9 sama dengan TK dikurangi 273 per 5. Nah, ini harus dihafalkan kembali rumus konversi dari skala termometer yang satu terhadap yang lainnya. Dari mana angka-angka tersebut diperoleh? Ya, seperti tadi sudah disebutkan, ini karena masing-masing termometer mempunyai skala titik tetap bawah dan titik tetap atas yang berbeda-beda. Sehingga ketika dibuat perbandingan, ya jadi seperti ini. Begitu. Dan disederhanakan jadi seperti ini. Melihat angkanya ini merupakan faktor yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka juga bisa disederhanakan lagi dibagi 20 ya. Sehingga yang tersederhana itu yang ini yang terakhir gitu ya. Oleh karena itu harus diingat. Contoh 10 derajat Celcius, berapakah angkanya bila dinyatakan dalam Reaumur, berapa pula bila dinyatakan dalam Fahrenheit, dan berapa bila dinyatakan dalam Kelvin. Ya, 100 derajat Celcius berarti ini TC ya. Jadi diketahui TC atau temperatur yang ditunjukkan skala Celcius. Seperti yang ditanyakan TR, TF, dan TK. Nah, ingat ini rumusnya. Kita gunakan sesuai dengan keperluannya. Yang A berarti TC dengan TR ya. Itu yang ini. Berarti TR per 4 sama dengan TC per 5. Atau TR saja, maka 4-nya naik ke atas, jadi 4 kali TC dibagi 5 ya. Masukkan angkanya, TC-nya 10 per 5 adalah 2 kali 4, 8. Jadi 10 derajat Celcius itu setara dengan 8 derajat Reaumur. Nah, sekarang Celcius ke Fahrenheit. Berarti rumusnya yang ini. Ini hapus ya. Nah, berarti T-32 per 9. Nah, karena tadi startnya dari Celcius ya, berarti TC per 5. Tadi sudah dihitung TC-nya 10 per 5 itu 2. Nah, ini 9 dengan 2 bisa gabung ya, jadi kali. Ini 9 kali 2 itu 18, tinggallah TF-32. Atau TF-32 sama dengan 18. Maka TF adalah 32 ditambah 18, yaitu 50 derajat. Jadi 10 derajat Celcius setara dengan 50 derajat Fahrenheit. Terakhir, Kelvin. Ya, rumusnya yang terakhir ya. Nih, TK-273 per 5 sama dengan TC per 5. Nah, lihat sama ini pembaginya sama 5, jadi bisa dicoret ya.
Sehingga tinggallah TK-273 itu sama dengan TC. Ya, TK-273 sama dengan 10. Nah, berarti 273 dengan 10 dijumlahkan ya. Berarti TK adalah 283. Jadi 10 derajat Celcius setara dengan 283 Kelvin. Demikianlah anak-anakku salah satu contoh konversi skala termometer Celcius terhadap yang lainnya. Kita lanjutkan. Ya, untuk berikutnya ya silahkan mencoba sendiri ya. Untuk soal nomor 9, mencoba sendiri atau latihan soal. Nanti di waktu lain saja. Sekarang kita lanjutkan dulu ya. Nomor 10. Apa yang terjadi pada sebuah benda bila diberi tambahan kalor? Sebuah benda kan sudah punya kalor. Nah, sekarang diberi tambahan kalor. Apa yang terjadi? Jadi benda dipanaskan, begitu ya. Dipanaskan, apa yang terjadi? Ya, ada 3 kemungkinan ya. Ya, pertama mengalami kenaikan suhu. Suhunya saja yang naik. Yang kedua, gara-gara suhu naik, maka dia mengalami kenaikan atau perubahan ukuran. Istilahnya disebut dengan pemoyang. Dan yang terakhir, mungkin pula dia sampai mengalami perubahan wujud. Ya, sini ada delta. Delta itu perubahan ya untuk mengirit tempat ya. Jadi perubahan waktu, perubahan temperatur, perubahan ukuran, dan perubahan wujud. Coba tuliskan rumus dari 3 kemungkinan tersebut pada soal nomor 10 tadi. Masih ingat? Ya, betul. Pertama, Q sama dengan MC delta T. Untuk pemoyan, ambil saja rumus pemoyan volume ya. Ya, V akhir atau VT adalah V0 dalam kurung 1 ditambah gamma delta T. Sedangkan untuk perubahan wujud, ya Q sama dengan M kali L. Kita boleh lebih lengkapnya lagi di slide berikut ya. Tuh, jadi sudah sebutkan bahwa ada 3 kemungkinan benda bila mengalami penambahan kalor. 1, mengalami perubahan atau kenaikan suhu, mengalami perubahan ukuran atau istilahnya memuai, dan mengalami perubahan wujud. Rumusnya ya yang tadi ya, itu sebetulnya dari pengertian kalor jenis ya. Jadi kalor jenis itu kalor yang diberikan atau Q ya pada benda untuk menaikkan temperatur 1 kg zat sebesar 1 satuan suhu. Yang kalau dibuat ke samping maka Q sama dengan MC delta T. Mungkin pula atau bisa pula itu kalau di sini C kecil ya, kalau jenis ini C besar untuk kapasitas panas, kapasitas kalor. Itu tidak menyebut-nyebut massa, ya pokoknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur zat sebesar 1 satuan suhu, jadi Q per delta T. Yang kalau dibuat ke samping berarti Q sama dengan C delta T. Bedanya hanya tidak ada massa saja. Sedangkan pemuaian, ya ini yang lebih lengkapnya, pemuaian panjang L ya long, gitu di sininya berbedanya di sini saja, dan simbol panjang dengan luas dengan volume. Di sini pemuaian panjang alpha, pemuaian luas itu beta. Di sini ya itu bedanya beta. Dan di sini luas kan A area, ini long. Di sini volume V. Nah itu bedanya alpha
beta, gamma. Beta 2 kali alfa, gamma 3 kali alfa. Sedangkan rumus perubahan wujud ya Q sama dengan M kali L, di mana L ini disebutnya kalor laten atau kalor perubahan. Kalau zat padat ke zat cair disebut dengan kalor lebur. Kalau zat cair ke zat gas disebut dengan kalor uap. Atau sebaliknya, kalau dari uap ke air maka disebut mengembun kan, maka ini disebut kalor embun. Kalau dari cair ke padat berarti kan membeku, maka ini L ini disebut dengan kalor beku. Ya, ini contoh-contoh soal tentang kenaikan suhu, kenaikan ukuran, dan perubahan wujud. Ya, kita bahas nomor 11.1 dulu ya. Setelah menerima kalor sebanyak 2100 Joule, suhu air yang masanya 100 gram naik menjadi 32 derajat Celcius. Berapakah suhu awal air itu? Diketahui kalor jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, karena angka ini sangat mudah diingatnya, satu ya, angkanya 1 kalori per gram derajat Celcius. Berarti kita harus hafal. Sehingga kalau suatu waktu ada soal yang tidak menuliskan, tidak memberikan angka kalori jenis air, maka kita harus hafal, gitu ya. Perhatikan ini satuannya tidak sama ya. Tidak sama, ada yang SI, ada yang tidak SI. Dan yang tidak SI lebih banyak, maka kita tarik saja ini ya Joule ke kalori. Begitu. Dan kita sudah hafal ya. Sudah tahu konversinya bahwa 1 Joule 0,24 kalori kan ya. Ya, ingat rumusnya, ini rumus tentang kenaikan temperatur ya. Yang Q, MC, delta T. Ya, datanya dulu. Ini Q 2100 Joule diubah jadi kalori ya, kalikan 0,24. Ini massa sudah, temperatur akhir 32, kalori jenis 1 kalori per gram derajat Celcius, ditanyakan temperatur awal. Ya, nanti yang didapatnya delta T dulu. Delta itu kan perubahan suhu, berarti artinya T2 dikurangi T1. Ya, dengan tahu delta T, maka nanti T1 juga tahu. Ya, masukkan rumusnya, masukkan nilainya. Ya, maka delta T didapat sekian. Tadi sudah sebutkan bahwa delta T itu adalah T akhir kurangi T awal. Berarti T awal itu ya T akhir dikurangi delta T, dikurangi perubahan. Begitu. Jadi temperatur awalnya adalah 26,96 derajat Celcius. Nah, itu contoh soal tentang kenaikan temperatur. Soal-soal yang lainnya ya mungkin diubah-ubah ya, sama rumusnya tentang ini, tapi mungkin saja nantinya yang ditanyakan massa, yang ditanyakan hanya delta T, atau mungkin pula berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur. Ya, sekarang yang kedua. Ini tentang pemuaian. Dilihat-lihat dulu, ini satuannya sudah kompak. Dan ini ingat, ini pemuaian volume. Lihat nih, data koefisien muai panjang gelas. Gelas itu kan volume. Di sini yang diketahuinya muai panjang. Nah,
Ingat, berarti kan muai volume harus di 3 kali lipatkan atau dikalikan 3 ya. Begitu. Kalau untuk raksa ini sudah muai volume, berarti sudah aman. Maka menulis datanya harus hati-hati. Ya, di sini kaca berisi penuh raksa. Nah, berarti volume awal gelas dengan raksa itu sama ya. Berarti P0G sama P0R. Maksudnya volume awal gelas dan volume awal raksa sama ya. Begitu. Kemudian di sini temperaturnya juga ya sama ya. Berarti temperatur awal raksa dengan gelas itu sama. Kemudian dinaikkan temperaturnya dari 25 sampai 100, berarti delta T-nya itu ya 100 kurangi 25 ya, 75 derajat Celcius. Nah, di sini nih koefisien muai panjang raksa, padahal yang dibutuhkan koefisien muai ruang. Maka harus 3 kali. Jadi 3 kali 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian koefisien muai untuk raksa ini sudah koefisien muai ruang. Gitu ya, 1,8 sudah aman. Ditanyakan volume raksa yang tumpah. Ya, artinya berarti volume akhir gelas dengan volume akhir raksa itu tidak sama ya. Begitu. Karena pemuaian raksa dengan pemuaian gelas tidak sama. Biasanya pemuaian raksa atau zat cair itu lebih banyak. Begitu ya dibanding dengan zat padat. Berarti ada selisihnya, maka yang tumpah itu adalah selisihnya. Begitu. Kita hitung satu per satu ya. Volume akhir untuk gelas. Masukkan nilai-nilainya. Gitu ya. Buka kurungnya. Ini kali ini kali ini. Begitu. Akhirnya diperoleh sekian. Lebih sederhanakan lagi. Maka akhirnya diperoleh 502,25. Volume akhir raksa, masukkan nilainya, kita hitung diperoleh sekian. Gitu ya. Nah, lihat itu volume akhir gelas dengan volume akhir raksa berbeda. Volume raksa lebih banyak. Maka itu ya yang menyebabkan tumpah karena volume akhirnya tidak sama. Maka yang tumpah itu adalah selisihnya. Ini sudah habis tempatnya, kita pindahkan ke atas ini. Berarti volume akhir raksa yang tumpah itu selisihnya ya 506,75 dikurangi 502,25. Berapa? Yaitu 4,5 cm kubik. Nah, itulah volume raksa yang tumpah. Tuh. Ya, sudah habis, sudah sudah hitam ya. Berarti yang nomor 11.3 nanti kita bahas di kelas saja ya. Ya, demikianlah anak-anakku materi awal untuk efisiensi waktu, untuk efisiensi penyampaian agar waktu yang tinggal 1 kali pertemuan lagi itu bisa menyelesaikan materi tambahan, materi pengayaan tentang energi kalor ya, pengayaan dari pemanasan global. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.